Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nita, Bu Fitri, selamat malam. Halo Ibu, selamat malam. Ya, apa kabarnya nih Bu Nita, Bu Fitri malam ini? Alhamdulillah, saya kabarnya baik Bu. Iya, alhamdulillah ya. Oke Bu, sebelum perbincangan kita malam ini, kita akan coba menenangkan diri dulu ya Bu, mempersiapkan diri dulu dengan menarik nafas satu kali saja, kemudian lepaskan perlahan ya Bu, supaya lebih enjoy, lebih santai lagi perbincangan kita malam ini. Oke, 1, 2, 3, tarik nafasnya, keluarkan perlahan. Iya. Ya, terima kasih Bu Nita dan Bu Fitri. Nah, Bu Nita, Bu Fitri, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya nanti akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Nita sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya ingin berbicara dulu sebentar dengan Ibu Nita yang malam ini berperan sebagai coach. Baik Ibu. Ya, Bu Nita, saya ingin membicarakan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching nanti. Yang pertama, saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan coaching kita, dimana seperti yang kita ketahui, alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga semua komponen tersebut akan tampak pada kegiatan coaching nanti ya. Nah, rubrik penilaian kedua yang akan saya amati yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Bu Nita sebagai seorang coach. Kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nita? Jadi begini ya Bu Eka, jadi saya selaku coach ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu Nita, lalu kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Oke, nah apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot yang diharapkan Bu? Jadi saya berharap sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapinya. Baik. Saya catat ya Bu Nita. Jadi Bu Nita selaku coach berharap agar Bu Fitri bisa menemukan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Bu Nita dan juga Bu Fitri untuk melakukan percakapan coaching. Dan saya juga mau izin nanti selama percakapan coaching itu akan saya rekam. Ya, baik Bu Nita, Bu Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nita. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu. Gimana nih kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Saya pun senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nita. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oh iya Bu Fitri, terima kasih loh sudah mau ngobrol dengan saya hari ini. Mohon izin sebelumnya Bu, percakapan coaching kita kali ini akan saya rekam untuk keperluan program untuk nanti didengarkan oleh fasilitator. Sama-sama Bu. Saya yang harus berterima kasih karena diajak ngobrol dengan Ibu seperti waktu itu Bu. Saya pernah melakukan percakapan coaching bersama Ibu ya. Kebetulan saya sedang bingung nih Bu dengan kondisi salah satu anak didik saya di kelas 9C. Oh iya ya, waktu itu kan kita pernah melakukan coaching. Apa yang terjadi dengan anak didik Ibu saat ini? Jadi begini Bu Nita, ada seorang siswa saya namanya Asep. Beberapa minggu ini dia sering tidak hadir ke sekolah Bu.
apa yang menjadi alasan Asep tidak hadir ke sekolah, Bu? Nah, itu dia, Bu. Asep ini sering tidak hadir ke sekolah, apalagi sejak ibunya meninggal beberapa minggu yang lalu. Dari pembicaraan kita kali ini, apa yang menjadi tujuan Ibu? Saya berharap dengan melakukan percakapan coaching ini, saya bisa menemukan solusi dan strategi yang terbaik agar Asep bisa semangat lagi untuk hadir ke sekolah setiap hari. Baik Ibu Fitri, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang itu, saya harus bisa memaksimalkan usaha dengan komunikasi kepada Asep dan keluarganya agar semangat belajar Asep bisa bangkit kembali, sehingga Asep bisa hadir setiap hari ke sekolah untuk belajar. Apalagi Asep sekarang kan sudah kelas 9 ya, Bu. Hanya tinggal beberapa bulan lagi ada kesempatan Asep untuk mengikuti kegiatan ujian sekolah nanti di akhir. Kalau boleh tahu nih ya Bu, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Sepertinya masih di angka 5, Bu. Jadi jika diukur dari skala 1 sampai 10, sekarang ini upaya Ibu berkomunikasi dengan Asep masih berada di posisi 5 ya Bu. Ingin ditingkatkan sampai posisi berapa Bu? Iya, Bu, saya masih di posisi 5. Saya ingin meningkatkannya sampai posisi 9 atau 10, Bu. Sampai Asep kembali semangat untuk belajar di sekolah. Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan agar Asep mau hadir ke sekolah untuk belajar seperti biasanya? Begini, Bu, saat ibunya Asep meninggal beberapa minggu lalu, dia itu mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Asep tuh sempat sakit, Bu, selama 1 minggu itu. Oh gitu ya Bu, rata-rata dalam waktu 1 minggu itu berapa hari Asep hadir di sekolah? Kalau dirata-ratakan 1 hari saja, Bu, Asep hadir ke sekolah untuk setiap minggunya. Bahkan ada 1 minggu full dia tidak ke sekolah. Begitu ya Bu. Kemudian usaha apa yang Ibu lakukan kepada Asep sejauh ini? Saya sudah beberapa kali berkunjung ke rumahnya Asep. Saat ibunya meninggal, saya datang untuk takziah ke sana. Terus saat Asep sakit 1 minggu, saya juga ke sana lagi. Kemudian 2 minggu yang lalu pun saya kembali ke rumah Asep saat Asep tidak ke sekolah. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi apa yang menjadi alasan Asep tidak hadir ke sekolah? Awalnya Asep tuh tidak mau berbicara, Bu. Pertanyaan dari saya itu tidak ada yang Asep jawab. Cuman diam, membisu. Kemudian saya lihat tatapannya itu kosong gitu, Bu. Nah, tapi pas terakhir saya ke rumahnya, Asep itu sudah mau ngobrol dengan saya. Katanya dia merasa malas saja untuk berangkat ke sekolah. Oh, seperti itu. Jadi saat ini Asep tinggal bersama siapa Bu di rumahnya? Saya pernah tanya ke Asep, Asep itu tinggal bersama kakak dan neneknya saja. Ayahnya yang dari dulu memang jarang pulang ke rumah karena ayahnya itu menurut informasi yang saya dapatkan bekerja di luar kota. Di antara anggota keluarga Asep, siapa saja yang pernah Ibu ajak berbicara tentang kondisi Asep? Saya pernah ngobrol dengan semuanya, Bu. Ayahnya, neneknya, dan kakaknya. Saya pernah gitu, Bu, ngajak mereka untuk bicara tentang Asep ini. Begitu. Kalau boleh saya tahu, apa yang Bu Fitri bicarakan dengan mereka?
Dari awal saya meminta ayahnya, neneknya, dan kakaknya itu untuk selalu memotivasi Asep agar dia itu semangat belajar ke sekolah. Tapi ya hasilnya saat Asep sehat, paling dia hanya seminggu sekali gitu Bu berangkat ke sekolah. Kadang satu minggu itu pun kadang full dia nggak sekolah. Seperti itu Bu. Oke Ibu, motivasi seperti apa yang Ibu Fitri berikan selama ini kepada Asep? Tiap saya ngobrol dengan Asep di rumahnya, saya selalu ngobrol berdua gitu Bu ya, supaya Asep ini lebih nyaman. Ngobrol santai dengan menanyakan kondisi fisik atau psikisnya Asep. Asep atau kegiatannya lah yang apa yang dia lakukan gitu Bu. Kemudian saya mempersilahkan gitu Asep untuk berbicara apapun yang ingin dia ceritakan. Walaupun di awal pertemuan itu dia tuh cuman diam aja Bu. Kalau saya ajak bicara gitu, ajak ngobrol gitu. Alhamdulillah di pertemuan selanjutnya Asep itu sudah mau diajak ngobrol, sudah mau diajak komunikasi gitu Bu ya. Walaupun cuman singkat gitu. Dan pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu itu alhamdulillah dia tuh udah mau gitu Bu ngobrol dengan saya, terbuka gitu Bu. Oh iya Ibu. Nah, Asep itu paling bersemangat kalau bercerita tentang apa sih Bu? Asep itu kalau semangat bercerita itu kalau bercerita tentang pengalaman dengan almarhumah ibunya Bu. Wah, terus respon apa yang Ibu Fitri berikan kalau Asep bercerita tentang ibunya? Dia itu paling apa ya Bu, pokoknya saya betul-betul jadi pendengar setia gitu Bu saat Asep menceritakan tentang ibunya gitu. Saya biarkan suasananya tuh hening, terus saya merespon Asep dengan memberitahukan bahwa ibunya tuh pasti sangat bahagia gitu ya jika melihat Asep itu kembali semangat untuk sekolah. Oh iya Ibu. Kira-kira nih ya Bu, pembicaraan seperti apa yang Bu Fitri lakukan kepada Asep saat 2 minggu yang lalu itu? Setelah saya ngobrol ringan dengan Asep, kemudian memberitahu gitu Bu ya tentang agenda penting di kelas 9 yang akan mempengaruhi kelulusan. Terus saya bilang gitu ke teman-temannya di kelas gitu ya, pada kangen nih pada Asep gitu. Kemudian saya ngeliat tuh Bu, respon Asep gitu, dia tersenyum gitu walaupun terlihat seperti dia tuh masih ragu gitu, karena Asep itu langsung berkata seperti ini, masa sih Bu gitu kan, seperti itu. Nah kemudian saya coba meyakinkan Asep tentang teman-temannya yang mengharapkan Asep kembali semangat hadir ke sekolah untuk belajar bersama. Oh seperti itu ya Bu. Terus apa besok harinya Asep sekolah? Nah alhamdulillah besoknya itu Asep berangkat sekolah. Tapi hari ini Asep kembali tidak masuk lagi Bu, tidak sekolah lagi. Oh gitu ya Bu. Jadi langkah apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Saya akan meminta teman-teman Asep untuk datang ke rumahnya, menemani Asep bermain, dan mengajak Asep untuk berangkat sekolah. Nah, kemudian bagaimana respon teman-teman Asep saat diminta datang ke rumahnya? Mereka itu begitu antusias Bu. Bahkan mereka tuh bilang gitu ya, mau menjemput Asep gitu ya, kalau misalkan mau berangkat sekolah gitu Bu. Alhamdulillah gitu, teman-temannya senang banget gitu Bu, jadi mengapresiasi. Seperti itu ya Bu. Jadi ada lagi nggak rencana Bu yang akan Bu Fitri lakukan? Saya sebagai wali kelas perlu meminta kerjasama dengan Bu Silvi. Bu Silvi ini guru BK.
nanti saya akan menceritakan kondisi Asep sampai saat ini, dan saya yakin Bu Silvi itu pasti dengan senang hati bersedia membantu menyelesaikan permasalahan Asep dan bersedia untuk berkunjung ke rumahnya Asep, Bu. Gitu ya Bu. Semoga Bu Silvi berhasil membangkitkan semangatnya Asep ya Bu. Iya Bu, saya berharap Bu Silvi itu membantu, tapi insya Allah pasti membantu Bu. Bu Fitri, apakah perlu ada dukungan lain untuk membangkitkan semangat belajarnya Asep? Saya bisa meminta beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya untuk mengajak Asep berbicara dan memberikan motivasi, dukungan agar Asep ini semangat lagi dan mau sekolah lagi. Begitu ya Bu, insya Allah ya Bu, dukungan dari semua guru dan teman-temannya bisa membuat Asep semangatnya bangkit kembali. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya, terutama terhadap Asep. Mudah-mudahan ya Bu. Amin. Dari obrolan kali ini, apakah yang bisa disimpulkan? Yang dapat saya simpulkan, Masya Allah banget Bu, pembicaraan yang sangat luar biasa tentang Asep yang jarang hadir ke sekolah beberapa minggu ini setelah Ibu Asep meninggal dunia. Beberapa kali saya telah mengajak Asep bicara, begitupun dengan ayahnya, neneknya, dan juga kakaknya gitu, untuk memotivasi Asep agar semangat belajarnya kembali. Semangat belajarnya kembali itu seperti dulu gitu. Nah, tentang rencana yang akan saya lakukan, yaitu saya meminta teman-teman Asep untuk berkunjung ke rumahnya dan mengajak Asep untuk berangkat ke sekolah bersama. Saya juga akan bekerja sama dengan Bu Silvi selaku guru BK dan juga meminta dukungan dari para guru mata pelajaran untuk memotivasi Asep supaya semangat lagi belajar. Saya berharap Asep bisa kembali bersemangat untuk sekolah sampai Asep mengikuti ujian sekolah dan dinyatakan lulus untuk mendapatkan ijazah. Baik, Bu Fitri, tetap semangat ya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas perbincangan kita kali ini, sangat menginspirasi saya untuk memaksimalkan usaha dalam menangani permasalahan siswa di sekolah saya. Sama-sama Bu, malah saya yang harus terima kasih kepada Bu Nita karena saya jadi mendapatkan ide pencerahan ini. Ya. Oke Ibu, kapan nih kita bisa berbincang kembali supaya saya tahu progres tentang Asep ini? Seminggu kali lagi ya Bu ya, seminggu lagi mungkin gitu, sekitar tanggal 19 Desember mungkin Bu kita bisa bertemu kembali, tapi pertemuannya melalui virtual bagaimana Bu? Oke Ibu, tidak masalah, bisa kok Bu. Siap Bu Nita. Ya Bu. Oke, siap Ibu Fitri. Sepertinya coaching kita kali ini selesai ya Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah, perbincangannya sangat asik sekali nih Bu Fitri, Bu Nita ya. Baik, Bu Nita dan Bu Fitri, terima kasih atas percakapan coachingnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nita yang hari ini berperan sebagai coaching. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu percakapan coaching tadi. Nah, secara garis besar, alur Tirta pada percakapan coaching yang dilakukan itu sudah tampak dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah tampak. Nah, untuk alur Tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi
di awal itu disampaikan oleh Bu Nita bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, tadi sudah tampak sekali ketika melakukan coaching, Bu Nita itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan itu disampaikan untuk menggali lebih banyak informasi dan menggali potensi dari Bu Fitri yang dapat memancing solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Bu Nita, dari percakapan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, Bu Eka, dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot sehingga mampu menggali informasi dan potensi dari Ibu Fitri yang memunculkan ide baru untuk rencana aksinya, seperti tadi mengajak para siswa untuk berkunjung ke rumahnya Asep dan juga mengajak temannya Asep itu sekolah bersama, kemudian bekerja sama juga dengan guru BK dan guru mata pelajaran yang lain untuk mengajak Asep berbicara dan memotivasinya agar kembali bersemangat belajar di sekolah setelah kepergiannya almarhumah ibunya Asep. Oke, baik Bu. Dari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah fokus pada apa yang dikembangkan dari permasalahan yang Bu Fitri sampaikan. Kemudian juga tidak ada asumsi dalam percakapan tersebut. Menurut saya sudah sangat baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Baik Bu Eka, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran secara penuh, dan mudah-mudahan untuk memberikan pertanyaan berbobot pun bisa lebih saya kembangkan lagi Bu Eka. Baik Bu Nita, saya rasa waktunya sudah cukup untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Nita dan Bu Fitri yang telah melakukan percakapan coaching malam ini dengan sangat baik sekali. Ya, saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.